Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizma Nur Khalifah di video pembelajaran IPA. Di sini kita akan membahas materi tentang protista kelas 10. Nah, kita masuk pada materi yaitu ciri-ciri umum protista. Ciri-ciri umum protista yaitu bersifat eukariotik, respirasi secara aerobik dan anaerobik, hidup berkoloni atau soliter, memiliki ukuran yang mikroskopis sampai makroskopis, bersifat autotrof atau heterotrof. Sebagian besar ada yang bersifat uniseluler dan ada juga yang bersifat multiseluler. Reproduksi dilakukan secara seksual dan juga aseksual. Ada yang hidup bebas, ada yang bersimbiosis dan ada pula yang menjadi parasit, serta kebanyakan hidup di perairan, baik yang berair asin maupun air tawar. Protista sendiri digolongkan menjadi 3. Yang pertama yaitu protista mirip hewan atau protozoa yang mana memiliki alat gerak aktif. Yang kedua yaitu protista mirip tumbuhan atau alga yang memiliki pigmen fotosintetik. Dan yang terakhir yaitu protista mirip jamur yang mana akan menghasilkan spora. Untuk yang pertama yaitu protozoa atau protista mirip hewan. Nah, protozoa sendiri memiliki ciri-ciri umum. Yang pertama yaitu uniseluler atau bersel satu, eukariotik atau memiliki membran nukleus, hidup soliter atau berkoloni, umumnya tidak dapat membuat makanannya sendiri atau heterotrof, hidup bebas, saprofit dan parasit, alat gerak berupa pseudopodia, silia atau flagela. Protozoa dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada rhizopoda yang memiliki alat gerak berupa pseudopodia atau kaki semu. Yang kedua ada flagellata yang memiliki alat gerak berupa bulu cambuk atau flagella. Yang ketiga ada ciliata yang memiliki alat gerak berupa bulu getar atau cilia. Dan yang terakhir yaitu sporozoa yang tidak memiliki alat gerak. Yang pertama yaitu ada rhizopoda. Nah, rhizopoda memiliki ciri yaitu bergerak dengan menggunakan kaki semu, uniseluler dan berukuran mikroskopis, bentuk sel tidak tetap atau berubah-ubah, contohnya yaitu amuba. Beberapa jenis juga ada yang mempunyai cangkang atau kerangka luar, contohnya yaitu foraminifera dan radiolaria. Yang berikutnya ada flagellata. Flagellata memiliki ciri yaitu alat gerak berupa flagel atau bulu cambuk, hidup sebagai parasit atau hidup bebas di habitat air laut dan air tawar, bentuk tubuhnya tetap, dilindungi oleh selaput fleksibel dan di sebelah luarnya terdapat selaput plasma, uniseluler, hidup secara soliter dan ada juga yang berkoloni, bersifat mikroskopis, dan berkembang biak secara seksual yaitu konjugasi dan aseksual yaitu membelah diri. Berikutnya yaitu ada ciliata. Nah, ciliata memiliki ciri yaitu bergerak dengan silia atau rambut getar, bersel tunggal atau uniseluler, bentuk tubuh tetap, heterotrof dan berukuran mikroskopis, bentuk tubuh bervariasi, hidupnya pada habitat yang kaya akan zat organik seperti perairan sawah, hidup bebas, soliter atau bersimbiosis, memiliki vakuola kontraktil yang berfungsi sebagai osmoregulator, memiliki 2 macam nukleus dalam satu sel. Yang pertama yaitu makronukleus yang mengatur metabolisme dan reproduksi aseksual, dan yang kedua yaitu makronukleus yang mengatur reproduksi seksual. Nah, yang terakhir yaitu ada sporozoa. Sporozoa memiliki ciri yaitu uniseluler atau bersel tunggal, tidak memiliki alat gerak seperti protozoa lainnya, berkembang biak secara seksual dan aseksual. Untuk reproduksi seksual dengan perkawinan sel gamet, sedangkan reproduksi aseksual dengan pembentukan sporogoni, yang mana proses pembentukan spora pada inang perantara, dan skizogoni yaitu perbanyakan jumlah spora dengan cara membelah diri dalam tubuh inang. Berikutnya yang kedua ada alga atau protista mirip tumbuhan. Alga juga memiliki ciri-ciri umum. Yang pertama yaitu eukariotik, ada yang uniseluler, ada pula yang multiseluler, autotrof karena memiliki klorofil, memiliki pigmen lain seperti vicocyanin,
phycoerythrin, phycosanthin, xanthophyll, dan karotin. Tubuhnya berupa talus atau tidak jelas mana daun, batang, dan juga akar. Habitatnya di tempat lembab atau di perairan tawar atau laut. Ada yang menempel pada batuan, tanah atau lumpur atau pasir, menempel pada tumbuhan, dan menempel pada tubuh hewan. Nah, yang terakhir yaitu reproduksi dengan cara aseksual, yaitu dengan fragmentasi, pembelahan, dan pembentukan spora, maupun seksual, yaitu dengan oogami dan isogami. Nah, alga sendiri dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu ada chlorophyta atau alga hijau, yang kedua ada chrysophyta atau alga keemasan, yang ketiga ada rhodophyta atau alga kemerahan, yang keempat ada phaeophyta atau alga coklat, yang kelima ada pyrophyta, dan yang keenam ada euklinophyta. Yang pertama yaitu alga hijau. Alga hijau memiliki ciri yaitu pigmen dominan hijau, uniseluler, dan hidupnya berkoloni, memiliki pirenoid untuk menyimpan makanan yang disimpan dalam bentuk tetesan minyak, dinding sel tersusun atas selulosa dan pektosa, dan yang terakhir yaitu sebagian besar hidup di perairan tawar dan ada pula yang hidup di laut. Beberapa contohnya yaitu chlorella, ulothrix, dan spirogyra. Yang kedua yaitu alga keemasan. Alga keemasan memiliki ciri yaitu yang pertama, pigmennya terdiri dari karotin, xanthophyll, serta klorofil A dan B, hidup di air laut dan bereproduksi secara seksual yaitu membentuk auxspora, dan aseksual yaitu membelah diri. Talusnya menyerupai telapak tangan atau batang, memiliki 2 flagella heterodinamik, dan makanannya disimpan di pirenoid dalam bentuk chrysominarin, serta contohnya yaitu seperti Navicula dan Sinura. Berikutnya yaitu ada alga merah. Alga merah memiliki ciri yaitu multiseluler. Kemudian pigmen dominannya yaitu phycoerythrin. Selain itu juga ada pigmen lainnya seperti phycocyanin serta klorofil A dan D. Talus pada alga merah berbentuk pohon dan tidak ada flagel. Dinding selnya berlapis-lapis. Dalam ekosistem, alga merah berperan dalam pembentukan terumbu karang sebagai bahan makanan dan kosmetik serta agar-agar. Beberapa contohnya seperti Gelidium dan Gracilaria. Alga berikutnya yaitu alga pyrophyta. Nah, alga pyrophyta memiliki ciri yaitu uniseluler, memiliki 2 flagel, maka disebut dengan dinoflagellata. Disebut alga api karena dapat menyala apabila di tempat gelap. Sebagian memiliki dinding sel yang tersusun atas selulosa dan sebagian besar tidak memiliki dinding sel. Sebagian hidup di perairan laut dan sebagian lagi di perairan tawar. Menyimpan cadangan makanan berupa minyak atau polisakarida. Contoh dari alga ini yaitu Noctiluca dan Serratium. Berikutnya ada alga coklat. Nah, alga coklat memiliki ciri yaitu multiseluler, bentuknya talus besar dan benang, pigmen dominannya yaitu fucosanthin. Selain itu ada pula klorofil A, C, karotenoid, dan xanthophyll. Nah, penyimpanan makanan di pirenoid dalam bentuk laminarin dan mannitol. Dinding sel selulosanya ditutupi oleh lapisan agar-agar algin. Nah, beberapa contohnya yaitu fucus, sargassum, laminaria, turbinaria, dan macrocystis. Nah, alga yang terakhir yaitu alga euklinophyta. Nah, alga ini memiliki ciri yaitu uniseluler, memiliki pigmen fotosintetik yaitu klorofil A dan B serta karotin, memiliki alat gerak berupa flagel, habitat di perairan tawar atau air tergenang. Contohnya yaitu Euglena sp. Kemudian yang ketiga yaitu protista mirip jamur. Protista mirip jamur dibagi menjadi 2, yaitu ada Oomycota atau jamur dan Myxomycota atau jamur lendir. Nah, protista mirip jamur juga memiliki ciri-ciri umum. Yang pertama yaitu heterotrof,
Menelan makanannya, saprofit atau parasit membentuk sporangnya atau membentuk filamen yang menyerupai hifa pada jamur sejati atau fungi, hidup di lingkungan yang lembab atau basah. Untuk yang pertama yaitu ada Oomycota. Oomycota memiliki ciri-ciri yaitu pertama, memiliki hifa yang tidak bersekat tetapi memiliki dinding sel yang tersusun atas selulosa. Habitatnya di perairan air tawar, kolam, danau atau di tempat yang lembab. Hidup sebagai saprofit atau parasit, reproduksi secara seksual dan aseksual. Reproduksi secara seksual dilakukan dengan cara pembentukan gamet yang kemudian akan berubah menjadi zigot. Dan yang kedua yaitu reproduksi secara aseksual dengan cara membentuk zoospora. Contoh dari Oomycota yaitu Saprolegnia, Phytophthora infestan, dan Phytophthora nicotin. Yang berikutnya yaitu Myxomycota. Myxomycota memiliki ciri yaitu memiliki protoplasma tanpa dinding sel dan dapat bergerak seperti amoeba, berwarna kuning karena mengandung pigmen berwarna kuning atau orange. Habitatnya pada tempat basah dan lembab seperti hutan basah atau sampah basah. Reproduksi secara seksual dan aseksual. Reproduksi seksual terjadi peleburan sel gamet. Sedangkan reproduksi aseksual dilakukan dengan membentuk spora yang nantinya akan tumbuh dan menghasilkan sel gamet. Nah, untuk contohnya sendiri yaitu seperti Physarum polycephalum. Nah, protista memiliki peranan bagi kehidupan kita. Untuk peranan menguntungkan, yang pertama ada protozoa, yang mana dapat mengendalikan pertumbuhan bakteri, membantu mengurangi sisa zat-zat organik, dan sebagai indikator pencemaran air. Kemudian ada alga, yang mana sebagai produsen pada rantai makanan, ganggang coklat sebagai obat-obatan, ganggang merah sebagai pembuatan agar-agar, dan protista mirip jamur yaitu sebagai saprofit pada bangkai-bangkai hewan di air sehingga tidak terpenuhi dengan bangkai makhluk hidup serta sampah. Sedangkan peranan bagi kehidupan yang merugikan yaitu protozoa sebagai parasit pada mulut, menyebabkan gangguan pada perut, menyebabkan penyakit tidur dan malaria pada manusia, kemudian alga, menyebabkan air pasang merah dan beracun di sekitar lautan, beberapa spesiesnya menghasilkan racun bagi ikan, sedangkan protista mirip jamur dapat menyebabkan penyakit pada tomat, kentang, dan lain sebagainya, dan juga sebagai parasit yang dapat menimbulkan penyakit pada tanaman. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.